Di sebuah perusahaan, ada seorang wanita bisu dan tuli yang bekerja di layanan orang-orang yang sama sepertinya. Kyungmi selalu jadi bahan olokan teman-temannya. Ketika mereka sedang makan bersama, semua orang terlihat membuat lelucon tentang dirinya. Namun hal ini dijadikan Kyungmin candaan saja dan berusaha berbaur dengan mereka-mereka yang mengejeknya. Seorang wanita meminta izin kepada abangnya untuk pergi kencan buta. Namun abangnya menolak adiknya untuk memakai rok pendek seperti itu, walau adiknya sudah berusaha membujuknya. Alhasil karena takut abangnya marah, wanita ini mengganti roknya menjadi celana dan wanita itu harus pulang sebelum jam 10 malam. Abang wanita itu yang bernama Jung Tak ternyata seorang polisi. Ketika sedang bertugas malam itu, ia menelpon adiknya namun tidak mendapat jawaban. Ketika abangnya pulang, ia tidak menemukan adiknya di rumah padahal saat itu sudah jam 10 malam. Di tempat berbeda, seorang ibu tua sangat gembira mendapatkan gajinya karena ia ingin liburan bersama anaknya ke Pulau Jeju. Ibu ini juga bisu dan tuli. Ketika ibu itu akan pulang, anaknya sudah menunggu yang ternyata adalah Kyungmin. Di mobil Kyungmin terdapat pendeteksi suara sehingga ia bisa mengetahui jika ada mobil atau motor di dekatnya. Saat itu Kyungmin melihat pendeteksi suaranya full dan meminta bantuan ibunya jangan mendekat, tapi ibunya tidak mengerti. Ternyata ada sebuah motor ngebut dan akan melewati ibu Kyungmin. Kedua ibu dan anak ini berencana untuk makan. Selagi anaknya memarkirkan mobil, ada seorang pria yang sudah mengintai mereka. Pria itu melihat ibu wanita itu sendirian dan memutuskan turun dari mobil dan menjadikan ibu tua itu mangsa selanjutnya. Tapi ketika pria itu sudah dekat dengan ibu tua itu untuk memukulnya, ia mendengar suara seorang wanita yang sedang menelpon. Ternyata itu adalah Sojung, adik dari Jong Tak yang sebelumnya mencari adiknya yang tak pulang-pulang. Pria ini marah sekali karena aksinya gagal karena wanita itu. Alhasil, Hajun mengubah mangsanya menjadi Sojung. Di tempat parkir, Kyungmin hanya sendiri. Ia mencoba mencari jalan untuk ke atas lagi dan tidak ada siapapun di sana. Jung Tak juga menelpon adiknya namun HP-nya malah mati dan memutuskan akan pergi menjemputnya. Hajun sendiri mencoba mencari mangsa yakni ibu dari Kyungmin yang masih sendirian. Tiba-tiba karena ketakutan, ibu Kyungmin kaget ketika Jung Tak sengaja menabraknya. Kyungmin akhirnya keluar dan mencari ibunya, tapi tiba-tiba ada seseorang yang melempar sepatu dari lorong gelap di dekatnya. Ia mencoba masuk ke dalam gang gelap itu dan menemukan seorang wanita terluka yang meminta tolong. Tapi tiba-tiba pria penculik itu datang dan menyekap wanita bisu itu. Wanita yang diculik itu kemudian menghajar penculiknya agar wanita itu bisa kabur meminta bantuan. Wanita itu melihat ibunya sedang sendirian menunggunya, tapi wanita itu harus memancing penculik itu agar tidak mendekat kepada ibunya. Pria itu mengejar ke arah parkiran. Wanita bisu itu berlari ke arah pintu darurat. Namun karena ia tuli, ia tidak mendengar suara besi kuncinya itu berbunyi dan itu membuat posisinya ketahuan oleh si penculik. Namun gadis itu berhasil masuk ke dalam pintu yang terkunci itu dan kemudian berlari masuk ke mobilnya. Ia menelpon ibunya untuk tidak pergi kemana-mana dan menunggunya. Ia menyadari ada seseorang di mobilnya. Ternyata penculik itu berhasil masuk ke dalam mobil wanita ini. Wanita ini memutuskan melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh agar pria itu tidak seimbang dan ngerem mendadak dan membuat pria itu terjatuh. Wanita ini kemudian berlari keluar dari mobilnya ketika pria tersebut lengah. Wanita ini berlari ke arah ibunya untuk menekan tombol darurat karena ada pria penculik yang mengejarnya. Akhirnya sirine itu berbunyi dan polisi menanyakan mereka melalui CCTV. Tapi karena Kyungmin dan ibunya bisu, mereka kesulitan memberitahukan apa yang terjadi kepada polisi tersebut. Penculik itu lagi-lagi mengubah penyamarannya menjadi seorang pria berjas. Ia mencoba berpura-pura menanyakan adiknya yang menghilang kepada Kyungmin dan ibunya. Kyungmin menjelaskan apakah ia melihat pria bermasker dan bertopi, dan Hajun berpura-pura ia melihatnya berlari ke arah yang lain. Kemudian Kyungmin bilang mungkin adiknya sedang terluka di sebuah gang dan Kyungmin saat itu tidak sempat menolongnya. Ibu Kyungmin mengajak anaknya untuk melihat gadis yang terluka itu. Tiba-tiba polisi datang. Polisi pun bergerak ke arah gang tersebut dan tidak menemukan siapapun di sana seperti yang dijelaskan Kyungmin sebelumnya. Mereka pun pulang bersamaan dengan Hajun. Ketika di lift, ibu Kyungmin mencurigai Hajun yang terlihat tenang padahal adiknya menghilang. Ibu ini tidak sengaja menemukan HP milik gadis yang diculik yang ditemukan oleh anaknya di sebuah gang gelap. Tapi pria yang menyamar ini segera menyambar HP tersebut dari ibu ini. Kemudian Hajun mendekat kepada Kyungmin dan melihat laporan yang ditulis Kyungmin. Tapi sebenarnya ia sedang memeriksa alamat Kyungmin. Ibu Kyungmin memberikan peringatan kepada anaknya bahwa ia mencurigai Hajun. Hajun curiga kepada mereka yang berbicara bahasa isyarat. Kemudian ia mendekat kepada ibu Kyungmin. Ia sudah bersiap akan menghabisi ibu tua ini menggunakan senjata yang ada di tasnya. Tapi tiba-tiba ada pria marah-marah masuk ke kantor polisi. Ia adalah Jong Tak.
Tak, kakak dari gadis yang diculik Ha-jun sebelumnya. Jong Tak menunjukkan foto adiknya kepada Ha-jun, namun ia berpura-pura tidak melihat. Ketika melihatkannya kepada ibu Kyung-min, ibunya langsung merasa pernah melihatnya. Jong Tak menunjukkan foto adiknya kepada Kyung-min. Kyung-min langsung mengingatnya. Ia berkata gadis inilah yang ia temukan di gang tadi. Ketika polisi keluar menenangkan pria yang mabuk, ibu Kyung-min memutuskan akan memberitahukan foto yang ada di HP Ha-jun, tapi Ha-jun menahannya. Ketika wanita ini keluar karena merasa ada sesuatu, ia heran melihat lampu rumahnya yang terus-terusan berkedip. Kyung-min yang mendapatkan kartu dari Jong Tak yang adiknya menghilang memutuskan mengirim pesan kepada pria itu. Dan Kyung-min tidak sadar Ha-jun sudah bersiap akan menghajarnya. Kyung-min memberi pesan kepada Jong Tak meminta tolong. Jong Tak yang masih mencoba mencari keberadaan adiknya mendapat pesan tersebut dan segera berlari mencari rumah Kyung-min. Kyung-min memberi pesan kepada ibunya untuk tidak pulang ke rumah dan kemudian Ha-jun mendengar suara di belakangnya. Wanita ini mendapat pesan aneh dari ibunya. Wanita ini yakin HP ibunya tertinggal di rumah dan penculik itu mengambilnya dan memancing Kyung-min untuk keluar dari kamarnya. Jalan keluar satu-satunya adalah lewat jendela kamarnya. Di tempat berbeda, pria ini berlari untuk menyelamatkan Kyung-min. Kyung-min yang mencoba memastikan penculik itu tiba-tiba kaget karena pria itu menggunakan kapaknya mencoba mendobrak pintu kamar Kyung-min. Pria itu akhirnya berhasil membuat lubang dan masuk ke kamar Kyung-min. Kyung-min segera berlari ke arah jendela untuk melompat, tapi pria penculik ini berhasil mendapatkan rambut Kyung-min untuk menahannya. Namun Kyung-min berusaha melepaskan tangan penculik itu dan akhirnya ia berhasil terjatuh ke bawah. Ketika keduanya berkejar-kejaran, Jong Tak ada di sana melihatnya. Jong Tak segera berlari mengejar mengikuti mereka. Sayang sekali Kyung-min menemukan jalan buntu dan penculik itu sudah berhasil menahannya. Jong Tak juga sudah sampai di sana dan akan menghabisi pria penculik ini. Pria penculik ini mengancam akan menusuk dirinya sendiri jika pria penyelamat ini akan mendekat kepadanya. Penculik ini memberi pilihan jika ia ingin menemukan adiknya, maka ia harus meninggalkan gadis bisu ini. Adik pria ini juga disekap di sebuah mobil dan tidak ada pilihan lain. Akhirnya Jong Tak meninggalkan gadis bisu itu untuk menyelamatkan adiknya. Jong Tak tidak tahu ia sudah ditipu. Ketika ibu Kyung-min pulang, ibu Kyung-min mengira ini semua adalah perbuatan Jong Tak. Kyung-min sendiri yang disekap penculik ini berhasil kabur dengan melempar pasir mengenai Ha-jun dan segera berlari dari penculiknya. Ketika Kyung-min berlari, ia kaget ada seseorang keluar dari mobil. Gadis itu adalah adik dari Jong Tak yang selama ini menghilang. Kyung-min dan adik Jong Tak bersembunyi. Kyung-min menulis bahwa wanita ini harus menghubungi kakaknya karena ia ada di dekat sini. Ketika Ha-jun mencari keberadaan mereka, adik Jong Tak sendirian ada di sana. Kyung-min memukul-mukul besi di dekatnya agar Ha-jun melihatnya. Ha-jun melihat Kyung-min memegang senjata mengarah kepadanya. Wanita bisu itu berhasil menyembunyikan alarm dan kabur darinya. Polisi akhirnya datang menyelamatkan gadis ini bersama dengan abangnya. Adik Jong Tak kemudian bilang anaknya mengalihkan si penculik ke arah kota dan ia tidak bisa menyelamatkannya. Kyung-min yang bisu meminta tolong kepada orang-orang, namun orang-orang tidak mengerti. Penculik itu gembira melihatnya, tapi tiba-tiba saja Kyung-min mengeluarkan pisau sebelum penculik itu mendekat kepadanya. Ketika salah satu orang menelpon polisi, penculik itu segera menahannya dan bilang bahwa Kyung-min adalah adiknya yang sakit jiwa. Akhirnya Kyung-min dibiarkan bersama penculik itu karena tidak ada orang yang mengerti. Kemudian Kyung-min dibawa ke sebuah tempat sepi. Tiba-tiba Jong Tak datang menyelamatkannya. Penculik ini masih bertekad ingin menghabisi mereka dan ia tahu bahwa ibu Kyung-min ada di sekitar sini dan berbalik mencari keberadaan ibunya. Pria ini kemudian berpura-pura mendekat kepada ibu itu dan menganggap dia adalah ibunya. Ketika ibu itu menanyakan keberadaan anaknya, dengan santainya si penculik menunjuk arahnya. Kyung-min yang masih memegang pisau berlari untuk menyelamatkan ibunya dari pria penculik itu. Penculik ini pun juga tidak menyangka ternyata wanita ini menusuk dirinya sendiri. Kemudian membuat tangan si penculik memegang pisau tersebut. Dan ketika polisi datang, penculik itu mengamuk. Kyung-min juga memprovokasinya sehingga membuat polisi melepaskan tembakan kepada si penculik. Akhirnya ibu dan anak ini pun selamat dari teror si penculik itu.